Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa ma tatawwa khaira fa innallaha syakirun alim. Assalamualaikum ya suhada Uhud. Allahumma jzihim anil Islam wa ahlihi wa abdolal jazai warfa' darajatihim wa akrim maqamahum bipadlika wa karamika ya akramal akramin. Salam sejahtera atasmu wahai para syuhada Uhud. Ya Allah, berilah mereka semua pahala karena Islam dan para pemeluknya, dan ganjaran yang paling utama, dan tinggikan derajatnya. Sobat Umroh Aziz TV, tiada wisata yang paling indah melainkan di kota Madinah dan Makkah. Sekaligus bukan hanya sebatas berwisata, karena ketika ke Jabal Uhud merupakan sekaligus berziarah ke makam suhada Uhud yang tadi doanya dipanjatkan. Lalu pemandangan yang sangat indah di kiri kanan yang tiada bandingnya. Dan bagaimana menggambarkan kehebatan Rasulullah SAW dengan para sahabat ketika berjuang untuk Islam. Lah kita sebagai para tamu-tamu Allah yang berangkat ke tanah suci baik haji ataupun umrah, berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, dengan kata lain wisata yang sangat indah sekaligus jadi nilai amal ibadah insyaallah di hadapan Allah. Maka ketika mulai dari niat untuk berangkat ke tanah suci, dengan meluruskan niat datangnya ke Madinah, sudah disampaikan melalui doa yang sangat indah. Lalu datangnya ke kota Makkah pun berdoa bagaimana memasuki kota Makkah. Begitupun berziarah, maka wajar dan pantas ketika di tanah suci bisa meneteskan air mata. Dan sampai sejauh manakah ketika di sana beribadah di Madinah, beribadah di kota Mekah, berwisata yang sekaligus insya Allah jadi nilai amal ibadah karena di sana ada ziarah. Mampukah diri menggambarkan bagaimana perjuangan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Lalu berziarah ke tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Ada yang mengatakan Jabal Cinta. Di sana juga sama bagian
makom-makom ijabah. Namun hati-hati dengan kemusyrikan di sana. Bukankah banyak tantangan di sana? Ada yang ngasih spidol supaya dituliskan atau bawa dari rumah. Ngeri sekali. Hati-hati. Insya Allah, bagi hati yang lurus, yang yakin kepada Allah, di sana pun berdoa kepada Allah di Jabal Rahmah, insya Allah Allah kabulkan. Tumbuh tidak perasaan ketika kita berwisata ke Jabal Rahmah, sadar atau tidak? Yuk tatap Nabi Adam melanggar, berbuat dosa hanya 1 kali. Bertahun-tahun memohon ampunan kepada Allah. 1 kali berbuat dosa, bertahun-tahun Nabi Adam memohon ampunan kepada Allah terus menerus dengan Siti Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengaku akan dosa yang diperbuat oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Bisa ngambil pelajaran atau tidak ketika naik ke gunung ke sana? Betapa sulitnya Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan oleh Allah bertahun-tahun. Baru Allah mengampuni dosanya. Lalu tatap diri. Bukan hanya menatap bagaimana Allah pertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa. Terpikir tidak? Berapa dosa yang dilakukan sejak akil balik sampai saat di sana, sampai saat ini. Orang-orang yang bisa mengambil hikmah saja, bisa kembali kepada dirinya, bukan hanya berbicara Nabi Adam berbuat dosa 1 kali, tapi terus membaca dirinya bagaimana dosa-dosa yang pernah dilakukan dari mulai akil balik sampai sekarang. Kalau bukan hanya rahmat, kasih sayang Allah, ampunan Allah, sepertinya dosa sudah susah untuk dihitung. Tapi ternyata Allah masih sayang kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita. Maaf, kalau dibandingkan dengan ketika kekalahan para sahabat ketika perang Uhud, belum ada perintah dari Rasulullah SAW untuk turun gunung, lalu turun gunung. Kalah yang tadinya telah menang, lalu dikalahkan oleh kaum kafir. Ingat, 1 kali berbuat kesalahan Nabi Adam dan 1 kali melanggar, belum ada perintah dari Rasulullah untuk turun gunung, lalu Allah mengalahkan peperangan itu. Di zaman dulu langsung tunai dibayar oleh Allah. 1 kali melanggar, belum ada perintah dari Rasulullah untuk turun kembali kepada tempat. Apa yang terjadi? Kalah peperangan sehingga mengorbankan sahabat-sahabat. Inilah yang terjadi ada di samping kita atau di depan kita di Makkah. Uhud. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yuk tatap dosa-dosa yang telah dilakukan. Manakala tak mampu membaca diri setelah kita berangkat ke Madinah, berangkat ke Mekah, lalu berwisata religi, tidak ada tempat wisata yang sangat indah dan jadi nilai amal ibadah dan bisa mengambil hikmah. Hanya orang-orang yang benar-benar berpikir jauh. Pengorbanan dari tanah air, puluhan juta yang dihabiskan.
dan menjadi orang-orang pilihan Allah. Bukankah diri Anda termasuk orang yang dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah? Bukan karena kaya. Berbicara kaya, banyak orang yang lebih kaya, tapi tidak bisa berangkat ke tanah suci. Tapi orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah, dimampukan oleh Allah, bisa berangkat ke tanah suci. Maka Madinah berwisata yang sangat indah di Madinah dan di Makkah. Insya Allah, manakala bisa mengambil pelajaran sepulangnya melalui wisata religi, menapakuri diri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinati arsi wa midada kalimati. Betapa banyak dosa-dosa yang telah dilakukan dibanding dosa para nabi yang satu dosa Nabi Adam bertahun-tahun memohon ampunan. Satu kali berbuat kelalaian para sahabat, lalu Allah bayar dengan kekalahan. Yuk yang belum niat berangkat yang baru niat ke tanah suci, niat luruskan hanya karena Allah. Yang belum niat, semoga Allah sentuh hatinya untuk bisa berangkat ke tanah suci, karena di sana adalah insya Allah beribadah, berwisata yang sangat indah, melainkan Madinah dan Makkah. Mudah-mudahan sepulang dari tanah suci Allah berikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.